pengalaman yang sudah itu memang pasti modal ya. Modal ya, artinya kita nggak cuma menggelontorkan modal, tapi kita juga harus gimana nanti modal itu pun juga harus kembali kan. Halo semuanya, selamat datang di acara SMA Podcast. Saya Alfadudin Azari di sini dari kelas 12 IPS 4 akan menemani sobat semuanya di beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang wirausahawan sukses di dunia kuliner yang gak pernah sepi peminat, yakni bakso. Dan tamu spesial kita hari ini adalah Ibu Wahyu Supekti, seorang pengusaha yang telah membawa bisnis baksonya ke level berikutnya dengan inovasi yang luar biasa. Senang sekali kita bisa ngobrol dengan Ibu Wahyu. Kita bisa mendengar langsung bagaimana beliau membangun bisnis bakso yang sukses dan dikenal oleh banyak orang. Kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Selamat siang Ibu Wahyu. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Kalau begitu teman-teman, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Untuk mengawalinya mungkin Bu Wahyu bisa menceritakan bagaimana awal mulanya usaha bakso ini, apa yang memotivasi Ibu untuk terjun ke bisnis kuliner khususnya bakso. Ya, sebelumnya terima kasih untuk undangannya. Bisa berbagi di sini nantinya. Untuk awal pertanyaannya gimana bisa terjun ke dunia kuliner bakso, sebenarnya itu mengalirnya karena ya awalnya kita sudah berumah tangga, kita mencoba usaha dulu kelontong, tapi ternyata mungkin nggak cocok nih, belum rezekinya di situ. Kemudian suami punya bakat di bidang bakso, dulunya itu di Kuningan Jawa Barat. Kemudian kita mulai spekulasi gimana kalau kita pindah haluan untuk ke kuliner di dunia bakso dan mie ayam. Terus terang yang bekalnya itu adalah dari suami. Kalau saya dulu bekerja di swasta tuh banyak di industri pabrik, kalau saya gitu. Terus kemudian suami pun itu juga dari keliling ya, belum mangkal. Di Kuningan itu masih keliling dulu. Terus kemudian setelah menikah kita berkomitmen jangan keliling, tapi kita harus berani ambil spekulasi untuk bisa bisa menetap di bisa ya, oke. Jangan sampai keliling. Terus kemudian dari sedikit ternyata juga dari awal itu nggak semulus yang dikira kan gitu. Jadi memang banyak hambatan gitu, tapi tetap kita komitmen aja dan pokoknya kita harus mencari apa sih. Jadi jangan menyalahkan orang lain, tapi kita gali sendiri kekurangan kita itu apa gitu. Awalnya jadi mungkin dari segi kualitas atau mungkin dari segi servis kita atau mungkin banyak. Kemudian kita harus berani untuk berubah, harus berani berubah. Ya, jadi memang awalnya dulu kita mengontrak, mungkin kalau dikatakan strategis ya mungkin karena jalur cepat nih, jadi juga jauh dari traffic light, jadi akhirnya mungkin untuk orang itu untuk terkesan untuk berhenti itu juga sulit. Kemudian kita hijrah di Demaan, di sini juga pinggir jalan, tapi ya alhamdulillah kalau di sini ternyata bisa lebih cocok. Terus kemudian kita bisa dari kendala-kendala yang kita hadapi itu akhirnya kita bisa menemukan iramanya tadi. Jadi baik dari cost sampai nanti kita ke harga jual, kemudian gimana kita mau memperbaiki dari hal-hal seperti tadi yang saya ucapkan, kalau masalah kualitas, kemudian servisnya itu memang kita komitmen di situ.
dan juga kepada sumber daya manusia yang kita memang bisa untuk mendukung dan membantu kami. Jadi seperti itu. Kita awalnya karena juga kita ibaratnya apa ya, sebagai sumber kita mencari nafkah. Akhirnya kita bersikukuh. Memang kita harus, jangan ada kendala sedikit kita mundur atau kita mungkin berpaling ke yang lain, tapi kita berusaha untuk fokus. Ya, karena kalau kita sudah terjun gini kemudian ada kendala, kita cuma ibaratnya kita lari, itu nggak menyelesaikan masalah, justru akan timbul banyak masalah. Akhirnya dari itu kita memang sebagai sumber nafkah dari keluarga kita, karena kami sudah menikah, jadi mungkin motivasinya seperti itu, kita memang serius di situ gitu. Mungkin dalam memulai usaha itu menurut Ibu apa tantangan terbesarnya dalam bisnis yang dijalani saat ini? Ya, dari pengalaman yang sudah itu memang pasti modal ya. Modal. Ya, artinya kita nggak cuma menggelontorkan modal, tapi kita juga harus gimana nanti modal itu pun juga harus kembali kan gitu. Jadi yang mungkin itu yang harus kita perhatikan memang permodalan. Karena tanpa modal pun ya suatu usaha nggak jalan. Tapi untuk tantangannya yang ini ya juga dari persaingan, banyaknya persaingan. Jadi memang itu kita harus perhatikan betul. Jadi biar apa ya, sesuai yang kita inginkan, mungkin itu. Selanjutnya, karena kan bakso juga makanan yang cukup umum ya. Gimana sih caranya supaya bisnis baksonya itu tuh bisa berkembang dibanding sama yang lain-lainnya gitu, dari bisnis bakso yang lainnya gitu. Iya, memang ya tadi saya katakan persaingan ya. Persaingan juga, apalagi kalau bakso itu merakyat kan, makanan merakyat. Jadi dari yang segi jualan pun juga lebih banyak. Mungkin jaraknya itu nggak terlalu jauh, udah ada bakso lagi, terus ini ada bakso lagi. Jadi memang dari persaingan, di situ kita komitmen dari kualitas kita memang kita jaga. Yang kita usung pertama adalah memang awalnya adalah kita yang halalan thayyiban. Jadi dari pemilihan dari bahan awalnya itu memang, kalau yang thayyiban itu kan secara thayyib itu baik. Dari penyembelihan awalnya yang menyembelih itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Kemudian halal itu memang ya secara halal penyembelihannya, seperti itu. Kita pegang prinsip itu, kita adalah mengusungnya adalah halalan thayyiban. Kemudian tadi persaingan ya. Setelah itu kita menjaga benar-benar kualitas dari daging. Ada yang namanya daging yang digelonggong. Mungkin belum ada yang banyak mengetahui kalau bahwasanya ada sapi yang digelonggong, itu yang diminumi ya, dicekoki air sampai pokoknya sampai terkapar nih hewannya, itu baru disembelih. Itu kan yang sudah salah satunya tidak thayyib kan, seperti itu. Kemudian dari hasil daging seperti itu pun nanti kualitasnya juga kurang baik dibanding dengan daging yang kering yang tidak diberlakukan seperti gelonggong itu ya. Jadi kita pun ke penjualnya itu kita minta komit mereka. Kalau mereka tuh nggak punya, mending bilang saja, mending saya libur. Seperti itu. Dari situ kita pegang itu juga halal thayyiban, kemudian memilih barangnya seperti itu. Kemudian kita jangan mengotak-atik rumus apa ya, bumbu lah ibaratnya gitu ya. Bumbunya itu nggak usah mungkin barang naik, harga bahan dasarnya naik, mending kita ikut naik harga daripada kita mengurangi entah dari bumbu, entah ukuran kan gitu nggak. Jadi mending kita juga ikut naik. Masyarakat nanti akan tahu memang ini harga daging naik, ini memang harga gandum naik, misalkan kan kayak gitu. Jadi masyarakat sendiri sekarang kan sudah pintar-pintar gitu. Jadi kita nggak usah ngotak-ngatik yang seperti itu, mending kita ikut naik
kalau dari kami seperti itu. Terus kemudian itu tadi varian rasa. Ya, kita inovasi mencari yang dimana masyarakat itu kita mulai dari kadang itu datang, pembeli datang tanya, Bu, ada yang varian ini. Akhirnya kan kita, oh ternyata banyak yang mencari seperti ini. Coba deh kita juga meladeni, berarti kan gitu. Kita menyiapkan yang seperti ini, tapi dengan perhitungan juga harganya terjangkau dari untuk sekitar daerah kita mangkal itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita menambah varian rasa dengan harga juga masih terjangkau, nggak begitu terlalu ya gitu. Itu mungkin. Ya. Itu kan tadi mungkin dari segi pemilihan bahan baku mungkin udah Ibu jelasin. Ada nggak sih tempat-tempat tertentu yang direkomendasiin buat beli bahannya supaya dapat bahan yang bagus? Oh gitu. Kalau dari kami ya, karena kami memang untuk belanjanya itu kan di pasar tradisional, di Palur itu memang benar-benar ada yang kering. Bener kering, ada yang full gelonggong, ada yang setengah gelonggong tuh. Jadi para apa itu namanya, penjualnya itu juga iya seperti itu, maksudnya sampai bervarian juga gitu. Jadi kalau kita di pasar Palur ada, kita bisa sebut nama atau enggak? Kayaknya nggak perlu sih. Oh, nggak perlu ya, berarti kan di Palur ya itu ada. Nanti ada ya. Jadi memang komitmennya itu tadi, kalau nggak bisa apa namanya nih, hari itu habis mungkin yang kering ya, kita belum pesan ternyata barang udah habis, mending bilang aja nggak usah dicarikan yang neko-neko, mending kita libur seperti itu. Jadi memang di Palur kita ada salah satu dari pelanggan kita untuk ambil daging itu memang benar-benar dari ini sudah insya Allah dari halal thayyibah, kemudian dagingnya memang kering itu insya Allah ada seperti itu ya. Dan mungkin kan emang dari semuanya, dari kualitas dan segala macamnya emang udah bagus ya bukan, dan bisa dibilang lebih baik daripada yang lain. Ya kita memang apa ya, yang ingin kita ini juga seperti itu, yang kita inginkan seperti itu, karena kita juga nggak sekedar menjual, kita sendiri juga ikut mengkonsumsi, otomatis kan. Nah secara moral kan kita juga, oh saya pun juga makan kan gitu, jadi seperti itu. Mungkin buat kedepannya ada inovasi baru atau varian baru atau ada keinginan buka cabang atau gimana? Kalau buka cabang ini mungkin belum ya. Kalau dulu pernah memang, cuman terkendalanya mungkin dulu karena pantauannya terlalu jauh, jadi 40 kilo dari yang pusat. Ya. Kemudian apa ya? Ya kita apa namanya? Kita mempelajarinya kenapa sih kok jadi nggak sukses itu, ternyata juga jauhnya ini. Terus yang namanya bakso itu masih bumbunya masih setengah jadi, belum. Kalau untuk kuahnya bumbu ini, tapi untuk rasa, untuk asin dan gurihnya itu kan kita masih mendadak membumbui lagi. Atau mungkin dari misalkan masakan Jawa, masakan Padang itu kan udah jadi rasa enggak ya? Dengan nanti kalau ada yang beli, kita menyajikan kan nggak usah membumbui lagi. Tapi kalau dari bakso atau mie itu kan harus membumbui lagi. Terkadang permintaan pelanggan nggak pakai micin lah, garam separuh, nah itu kan nggak bisa kita sama ratakan seperti itu. Jadi memang untuk kalau buka cabang itu memang harus kita juga ikut terjun mengawasi, nggak bisa lepas semuanya langsung ke karyawan, istilahnya begitu. Terus kemudian kalau inovasi ya dari awal kita pun sudah berinovasi ya, alhamdulillah bisa diterima di masyarakat sama pelanggan kita. Dan kalau kita lihat dari apa ya di sosmed itu kan mungkin ada tahu apanya
kita di apa ya tuh di Google Map kayak gitu. Itu kan ya juga mereka memberikan ulasan itu kayak alhamdulillah ulasannya juga alhamdulillah baik-baik seperti itu. Kalau inovasi insya Allah nanti kita juga masih tetap berinovasi dan rencananya nanti kita kan pengembangannya udah ke lantai 2. Di lantai 2 kemungkinan nanti kita nggak cuma sekedar bakso mie ayam tapi kita menambah ada yang menu pakai nasi. Nah, ini tinggal komputernya kan intinya pakai nasi. Jadi nanti menu yang menunjang itu nanti ya insya Allah kami akan menambah menunya itu. Betul ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada beberapa orang yang tanya ada nggak sih di aplikasi online buat pesen baksonya atau mungkin saat ini belum ada? Ya sebenarnya kalau aplikasi untuk pemesanan pemesanan itu terus terang kami belum pakai karena ya keterbatasan dari kita melayani yang di tempat aja kadang kita agak kewalahan gitu nggih. Jadi padahal mereka tuh kan pakai rating kayak gitu kan seperti itu, nanti kan rasanya malah nanti ya malah menurunkan. Jadi memang saat ini belum siap. Dan untuk ini banyak sekali yang pembayarannya sebenarnya mereka ingin yang transfer, tapi kami juga belum melayani itu, masih harus cash. Cash terus belum untuk melayani yang lewat transfer seperti itu. Sekarang udah banyak banget yang nggak uang cash. Iya, semuanya kan kebanyakan pada transfer. Tapi dari pertimbangan untuk sementara ini belum, gitu. Ya. Tapi mungkin kedepannya ada. Ya mudah-mudahan. Itu perlu kita pelajari secara syar'i, kita harus gali benar-benar untuk modal yang seperti itu. Kemudian juga yang berkembang dari keluhan dari si pihak yang mau membayar pakai kartu A misalkan, ternyata wah kosong. Itu banyak kejadian dari teman-teman seperti itu. Wah harus hati-hati gini kan gitu. Jadi seperti itu Mas, masih nanti kita kaji lagi. Ya, okay. Dan mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Bu ya, ada nggak sih pesan, nasihat atau tips buat para wirausahawan muda yang mungkin baru mau terjun ke dalam usaha, terutama di kuliner? Ya untuk mungkin bisa untuk wawasan ataupun untuk menambah referensi memilih jenis usaha itu memang kita satu itu paham betul. Paham yang mau kita lakukan itu apa, jadi jangan terburu-buru dulu. Jadi jangan terburu-buru, mungkin kita berawal dari ikut magang dulu, istilahnya gitu, ikut magang dulu, ikut kerja dulu, magang dulu, nggak langsung. Walaupun itu langsung pun juga sebenarnya bisa gitu loh. Cuman alangkah baiknya kalau kita memang ibaratnya kita serahkan pada ahlinya itu kan seperti itu. Memang kita benar-benar udah paham betul. Jadi kesulitan kendala nanti nggak terlalu menghambat. Ya. Kalau kami kan memang itu dulu kan memang kayak belum paham betul, tapi udah terlalu berani gitu. Kalau ini pesannya malah kita bisa memang pada ahlinya. Kemudian ya seperti kalau di instansi pendidikan memang ya sekolahnya di pendidikan, kemudian kan jadinya sesuai dengan apa yang mau diambil buat ke depannya. Ya, gitu kan, maksudnya ya memang larinya ke pendidikan gitu loh, seperti itu. Jadi kemudian juga permodalan tadi penting. Kalau bisa memang semua orang nggak pengen punya ada di modal awal itu jangan, kalau bisa kalau bisa itu memang kita modal sudah ada. Kalau saya tuh dulu bukan hanya 0,
tapi min gitu. Modalnya min gitu. Enggak, kalau nol sih masih enak, enggak kepikiran kan gitu. Kalau sudah minus tuh waduh pokoknya terus jadi seperti itu. Kemudian dari segi modal, kemudian juga jiwa mentalnya, mentalitas dalam iya, bisnisnya. mentalnya jangan gampang ini ya, pantang harus nyerah ini. Iya, pantang menyerah, harus mentalnya double lah, double atau triple nggak apa-apa. Jadi memang nggak hanya modal aja, modal gede, tapi mental juga ternyata di situ juga perlu diperhatikan. Kemudian apa ya, untuk pemula itu memang ya harus sungguh-sungguh, harus kerja keras, ya berani kerja keras, ininya gitu. Jangan ada sedikit hambatan lari, bukannya menyelesaikan masalah tapi dia hanya lari, belok, ya gitu. Jadi jangan seperti itu. Kita menggali dari diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Karena bisnis-bisnis seperti ini kadang itu ya, yang kami rasakan itu kadang kan juga ada, maaf tanda petik itu yang beginilah, yang pakai ini gini, karena kayak gitu tetap gitu, faktor-faktor yang itu kan tetap. Jadi jangan digagas kayak gitu. Udah kita lillahi ta'ala, kita sudah berusaha, ya kita doakan, ya kita bekerja dengan baik aja gitu. Jadi kita jujur. Juga sebagai pengusaha harus jujur. Jujur itu penting. Baik jujur pada produknya, hasil produk yang kita beli, kemudian kepada pelanggan, konsumen, kemudian kepada mungkin teman yang menemani kita bekerja. Itu juga penting. Melatih kejujuran di situ harus kita tanamkan betul-betul. Seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih banyak untuk Ibu udah mau nemenin untuk podcast hari ini. Terima kasih udah mau bagiin cerita, bagi inspirasi, bagi tips-tips dari mulai awal mulanya sampai sekarang sukses. Jadi terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Semoga bakso pintarnya semakin sukses, semakin berkembang. Amin. Dan untuk para pendengar, semoga kalian juga bisa mengambil pelajaran dari episode hari ini. Jangan takut untuk memulai sesuatu, apalagi untuk memulai bisnis, karena setiap kesuksesan pasti dimulai dari langkah pertama dan dimulai dari nol. Nggak mungkin semuanya berjalan dengan instan, dan jangan takut untuk berjuang. Oke, terima kasih semua yang sudah mau mendengarkan Esamo Podcast untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya Alfadrudin Kanzari dan Ibu Wahyu pamit undur diri. Stay creative and keep inovatif. Dadah. Di